Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ceria, 12 November. Tahu nggak? 12 November itu ada memperingati hari apa nih? Nah, betul. Memperingati hari memperingati hari ayah. Buat ayah-ayah, buat ayah-ayah, termasuk ayahku dan ayah mertuaku. Selamat hari ayah. Semoga ayah makin the best, makin segalanya. Kenapa kita harus memperingati hari ayah? Karena perjuangan seorang ayah itu sangat dalam ya. Dalam cara dia mengajarkan anak-anaknya, dia mengajarkan istrinya, dia supaya anak itu mandiri bagaimana. Hari ayah itu menurut aku adalah hari yang spesial. Dan hari-hari lain pun spesial, tapi begitu di kalender aku check in, di sini ada hari ayah. Ngomongin hari ayah tuh rasanya gak kuat ya, karena perjuangan sosok ayah itu gak akan ada habisnya kalau diceritain. Sebentar nih. Selamat hari ayah untuk orang yang mengajariku cara melangkah dan menapaki serta mengajarkanku cara melanjutkan hidup. Hampir setiap hal penting lainnya ku ketahui darimu, ayah. Ayah, dimanapun ayah berada, ayah, dimanapun ayah itu menurut sosok aku, ayah itu hebat. Ayah itu yang selalu mengajariku apa arti berjuang ya. Apa arti berjuang? Berjuang mengenai hidup pastinya. Kehidupan ini keras. Kalau ayah tidak mengajariku, aku bisa jadi apa? Aku bisa jadi apa? Tapi karena adanya sosok ayah mengajariku arti bagaimana kamu harus berjuang di dunia ini. Bagaimana kamu harus mendapatkan uang di dunia ini. Jangan begini, no. Jangan begini, no. Jangan begini, no. Ayah selalu mengajarkanku seperti itu. Bekerjalah apa yang kamu bisa kerjakan dan tidak bisa kamu cari solusinya. Selalu mengajarkanku seperti itu. Terkadang aku iri sama teman-temanku yang bisa, wah, ada bantuan nih sosok ayah. Ayah mengajari semuanya. Ternyata betul. Aku bisa seperti ini karena ayah. Kalau ayah tidak mengajariku, aku bisa jadi apa? Aku gak bisa jadi orang yang seperti ini. Ayah, maafkan aku yang belum bisa membuatmu bahagia. Tapi aku akan selalu ada di sisimu. Apapun yang ayah butuhkan, apapun yang ayah inginkan, aku akan selalu ada di sisimu. Teruntuk ayah, aku bangga padamu. Aku yakin suatu saat nanti aku akan bisa membesarkan nama baikmu. Aku akan bisa membesarkanmu. Tapi kalau misalkan menceritakan sosok ayah tuh kayaknya gak akan ada habisnya sih, bener. Dari mulai dia berjuang, dari aku dengar cerita-cerita gitu sama ibuku. Dia berjuang, bagaimana caranya dia mendapatkan uang, bagaimana caranya dia bekerja, mencari nafkah untuk kita semua. Aku bangga padamu ya. Tapi ayah aku tuh papa aku tuh nggak ngeluh gitu loh.
menceritakan semuanya, perjalanan hidupnya. Sampai aku aja bingung, kok bisa ya? Aku kok nggak ini, maksudnya aku nggak bisa, apa aku nggak bisa seperti ayah aku? Aku tuh nggak ngeluh gitu. Dia jualan, dari jualan jalan kan, waktu belum ada mobil, jualan tuh jalan. Sampai aku tuh juga bingung, ya ayah kok bisa sih ya, ayah nggak malu jualan? Loh, kenapa malu? Beliau bilang gitu, kenapa malu jualan, kok malu? Sama, yang malu itu minta, minta si om, yang minta si tan, gak lucu, kata ayah. Tapi kenapa ayah bisa jualan? Ya, ayah buat nyambung hidup, buat membesarkan kamu, buat membesarkan adik-adik kamu, buat nyambung hidup, makan segala macam. Ayah bilang gitu. Tapi aku bangga banget sama ayahku. Ayahku tuh gak ngeluh, jualan minyak keliling, ditipu sana sini, dimanfaatkan sama orang. Tapi ayahku, no, itu ya berarti itu tuh bukan apa ya, itu tuh bukan rezeki kita gitu loh. Santai aja, itu bukan rezeki kita. Tapi ayahku bilang, kamu pasti bisa jadi ayahku, kamu bisa seperti ayahku, kamu pasti bisa seperti ayahku. Coba bayangkan, ketika ayah gak ada di sisiku, gimana rasanya? Tapi harapan aku saat ini adalah semoga ayah makin sehat, banyak rezekinya, berlimpah, selalu semangat, selalu nyemangatin anak-anaknya, istrinya. Dan yang harus kita ketahui, ayah itu gak pernah mengeluh. Ayah itu gak pernah ngeluh. Ayah mau ngapain, ayah gak pernah ngeluh. Ayah yang selalu mengajariku semua hal, dari mulai aku gak bisa apa-apa. Jadi ceritanya aku tuh beranjak TK dulu ya, TK, habis itu MI, aku tuh di MI dulu nih. Kelas 1 tuh aku tuh gak, kelas 1 MI tuh aku tuh gak sampai start finish sampai kenaikan gitu ceritanya. Karena aku tahu alasannya, karena aku tuh mau dipindahin ke suatu tempatnya di Tegal Gubuk pertama, tempat yang kedua itu Tegal Gubuk. Nah, di Tegal Gubuk itu ayahku bekerja kan, ibuku juga bekerja di situ, karena orang tua ibuku juga di situ. Setelah itu aku juga pindah tuh di SD Tegal Gubuk. Nah, di Tegal Gubuk itu nggak sampai start di kelas 1, sampai semester 2, nggak nyampe semester 1. Setelah itu aku langsung dipindahkan ke Purwakarta karena pekerjaan ya, karena ibuku training, jadi ayahku pindah juga ke Purwakarta. Setelah Purwakarta selesai training, baru aku pindah di kelas 3 sampai lulus. Kalau di Purwakarta sampai lulus, sampai kenaikan. Pindahlah aku di kelas 2 sampai kelas 6 aku di SD Cirebon lagi nih di sini. Setelah itu SMP di Cirebon, SMA di Cirebon, kuliah di Cirebon. Nah, SMA aku diantar jemput ayahku. Kalau SMP aku sendiri ya, karena ayahku bekerja. Begitu deh ceritanya. Aku bangga pada ayahku.